Indeks animisirmu, cara orang berbicara menentukan jalan pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan salam kebanggaan Universitas Surabaya, salam multikultur. Baik yang terhormat Ibu Maya Hilda Lestari sebagai dosen penguji ujian literasi digital teknik industri dalam rangka ujian tengah semester Universitas Surabaya tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Arya Syifudin sebagai moderator pada sesi presentasi kali ini dengan beranggotakan rekan-rekan saya atas nama Christopher Aaron dan juga Jeremy Filbert. Pada kesempatan ini kami akan presentasikan kajian dengan judul Pabrik Cerdas, Kerja Bahagia, Dilema Otomatisasi di Industri Modern di Indonesia. Topik ini mengapa kami pilih? Kami pilih karena kami melihat bahwasanya meskipun otomasi dan digitalisasi industri terus maju, pertanyaannya tentang kesejahteraan kerja seringkali tertinggal. Melalui presentasi ini, kami ingin mengajak kita semua memahami bagaimana sebenarnya otomatisasi berdampak terhadap pekerja Indonesia. Apa yang terjadi? Sebenarnya otomatisasi ini berdampak baik atau buruk, dan apa yang menjadi faktor kunci, dan bagaimana literasi digital ini serta desain kerja bisa menjadi penyeimbang agar kemajuan teknologi benar-benar human centered atau bisa kontras dengan manusia. Kemudian di kutipan membuka ini akan saya buka dengan satu kutipan yang cukup menggugah, bahwasanya teknologi seharusnya melayani manusia dan bukan malah menginginkan manusia. Kalimat ini menantang kita untuk berpikir ulang ketika sebuah pabrik menjadi cerdas. Apakah pekerjanya ikut bahagia? Atau malah justru menghadapi tantangan baru. Presentasi ini mencoba menjawab bahwasanya teknologi memanglah maju, tetapi manusia tidak boleh tertinggal di belakangnya. Sebagaimana latar belakang yang telah tertera, dapat kita paparkan bahwasanya kita hadir di era revolusi industri 4.0, di mana pabrik tak sekedar mesin dan manusia biasa, melainkan sistem yang terhubung melalui robotik atau juga Internet of Things atau sering kita sebut sebagai IoT, dan ada juga Artificial Intelligence atau sering kita sebut sebagai AI. Contoh global, menurut data dari PwC tahun 2024, 76% pekerja Indonesia menggunakan generatif AI dalam aktivitas kerja harian mereka, dan 46% melaporkan bahwasanya beban kerja mereka meningkat dalam 12 terakhir. Kemudian, di sisi talenta digital nasional, data dari Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menunjukkan bahwasanya hingga tahun 2023 terdapat sekitar 6.064.085.000 tenaga digital yang tersedia. Sementara kebutuhan diperkirakan mencapai 10.513.361, artinya apa? Terdapat gap lebih dari 4,4 juta orang berdasarkan data dari Antara News. Kemudian tantangannya adalah efisiensi naik, teknologi masuk, tetapi apakah kesejahteraan pekerja itu ikut turut naik? Tentu belum tentu tidak lah. Bagaimana kita menyimbangkan produktivitas dan manusia di balik mesin ini? Kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya Jeremy Filbert. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Setelah melihat berbagai dinamika di lapangan terkait otomatisasi dan kesejahteraan kerja, kita mencoba merumuskan beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar kajian ini. Dari kondisi tersebut, kita merumuskan 3 pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian ini. Yang pertama, bagaimana hubungan antara otomatisasi dalam robotik, IoT, dan AI dengan kesejahteraan pekerja di pabrik modern Indonesia? Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dampak otomatisasi terhadap pekerja, misalnya tingkat literasi digital, desain kerja, dan partisipasi pekerja dalam perubahan. Yang ketiga, bagaimana peran literasi digital dalam membantu pekerja melakukan adaptasi terhadap teknologi baru, sehingga mereka tidak menjadi korban, melainkan menjadi mitra teknologi. Selanjutnya, tujuan penelitian. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita kemudian menetapkan beberapa tujuan penelitian agar kajian ini memiliki arah yang jelas. Tujuan pertama, untuk mengetahui secara empiris sejauh mana otomatisasi mempengaruhi kesejahteraan pekerja di industri manufaktur Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis peran literasi digital sebagai faktor mitigasi terhadap dampak negatif otomatisasi seperti stres kerja, kehilangan makna, atau peran pekerja. Yang ketiga, untuk merumuskan rekomendasi strategis agar industri dan pemangku kepentingan
dapat melakukan transisi menuju pabrik cerdas dengan pendekatan human-centered, di mana teknologi dan manusia berjalan beriringan. Yang selanjutnya, landasan teori. Untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, kita menggunakan beberapa konsep dasar sebagai landasan teori. Dalam kerangka teoritis, kajian ini berdiri di atas 3 fondasi utama. Yang pertama, konsep industri 4.0 yang menekankan integrasi, otomatisasi, digitalisasi, dan konektivitas dalam proses produksi. Yang kedua, human-centered design yang diambil dari NAVA di tahun 2019 yang berargumen bahwa teknologi harus meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah konsep smart factory, yakni pabrik yang tidak hanya efisien secara teknologi, tapi juga memperhatikan kesejahteraan pekerja. Dengan memadukan ketiga konsep ini, kita ingin menggambarkan bahwa keberhasilan otomatisasi tidak hanya diukir dari rangka produksi, tetapi juga dari kualitas hidup pekerja di lantai pabrik. Baik, untuk selanjutnya adalah metodologi. Metode penelitian yang kami gunakan adalah bersifat mixed method, gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, agar hasilnya tidak hanya berupa angka, tapi juga cerita manusiawi. Lokasi penelitian yang kami gunakan adalah 3 pabrik di Jawa Timur yang telah mengalami proses otomatisasi. Responden yang keluar adalah 13 pekerja mulai survei untuk aspek kuantitatif dan 20 pekerja mulai wawancara mendalam untuk menelusuri pengalaman mereka secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan regresi linear ganda untuk menguji pengaruh otomatisasi, literasi digital, dan desain kerja terhadap kesejahteraan pekerja. Analisis kualitatif dilakukan melalui analisis tematik untuk menelusuri tema-tema seperti rasa kehilangan makna kerja, adaptasi terhadap mesin, dan peluang baru yang muncul. Dengan pendekatan ini, saya harap memperlihatkan bahwa di balik setiap peningkatan efisiensi mesin, selalu ada kisah manusia yang perlu dipahami. Lanjut, pada data dan hasil, beberapa temuan kunci dari kajian ini dan data nasional. Yang pertama adalah menurut PwC 2024, 76% pekerja Indonesia menggunakan generatif AI dalam pekerjaan harian. Dan 46% melaporkan beban kerja meningkat dalam 12 bulan terakhir. Dikutip dari PwC. Yang kedua adalah Kominfo atau yang disebut Semeru. Kebutuhan talenta digital Indonesia hingga 2030 diperkirakan mencapai 9 juta orang, sementara pasokan masih jauh di bawahnya. Dikutip dari Kompas, Money Plus One. Contoh nyata dari lapangan. Yang ketiga adalah contoh nyata dari lapangan. Di salah satu pabrik di Jawa Timur, setelah pengenalan mesin otomasi produksi naik sekitar 22%, namun sejumlah pekerja mengaku mengalami stres karena merasa belum cukup hati dalam teknologi baru, atau yang disebut data kualitatif wawancara. Dari rangkaian data ini, saya menarik kesimpulan, otomatisasi memang memberikan efisiensi, tapi kesejahteraan pekerja hanya terjaga ketika pekerja memiliki literasi digital yang memadai dan merasa dilibatkan dalam proses perubahan. Lanjut. Mari kita bahas secara kritis nih. Otomatisasi atau yang disebut efisiensi produksi benar. Tapi otomatisasi kesejahteraan pekerja belum tentu menjadi mengaruhi perbedaan hasil bagi pekerja. Yang pertama adalah level literasi digital pekerja. Pekerja yang dilatih dan terbiasa teknologi digital lebih adaptif dan merasa lebih aman. Yang kedua, desain kerja dan partisipasi pekerja. Ketika pekerja dilibatkan dalam pengenalan teknologi baru, mereka memiliki kontrol, bukan hanya objek perubahan. Dan yang ketiga adalah budaya manusia dan mesin, dan sikap manajemen. Ketika teknologi dilihat sebagai mitra, bukan pengganti, maka dampak negatif menyerang. Dan contoh lapangannya, pabrik dengan peningkatan mesin otomasi tetapi tanpa program pelatihan pekerja melaporkan kepuasan dan menurun pekerja. Merasa hanya mengawasi mesin dan kehilangan makna kerja. Karena itu, untuk mencari pekerja bahagia, bukan hanya soal teknologi, tetapi soal people smart factory, bukan hanya smart factory. Baik, terima kasih atas rekan-rekanku, pemaparannya cukup baik. Bahwasanya dari presentasi atas kajian kita pada kali ini dapat diambil sebuah kesimpulan. Bahwasanya dari kajian ini kami menarik beberapa kesimpulan utama. Yang pertama, bahwasanya otomatisasi di sektor manufaktur Indonesia memang membawa efisiensi yang cukup signifikan. Namun, tidak secara otomatis menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan pekerja. Kemudian yang kedua, yaitu kesejahteraan pekerja hanya bisa terjaga jika ada 3 elemen. Yang pertama, yaitu literasi digital yang memadai. Kemudian juga ada desain kerja yang manusia
dan juga sentris, kemudian juga serta perlibatan atau keterlibatan pekerja dalam proses perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu ada dengan demikian arah ideal industri masa depan bukan sekedar smart factory seperti yang telah tadi rekan saya sampaikan, bukan hanya sekedar smart factory untuk mesin, tetapi juga smart factory untuk manusia atau sering kita sebut sebagai people smart atau smart people in smart factory. Maka kami menegaskan dengan ini, jika teknologi maju, tetapi manusia di dalamnya tertinggal, maka kemajuan itu akan kehilangan makna aslinya. Kemudian, beberapa saran dan juga rekomendasi dari kami berdasarkan hasil kajian dan pembahasan. Kami memberikan rekomendasi strategis dengan beberapa poin berikut. Yang pertama, yaitu program wajib literasi digital dan pelatihan otomatisasi. Setiap pabrik harus menyediakan pelatihan yang sistematis untuk seluruh pekerja, bukan hanya teknisi. Kemudian, yang kedua adalah desain kerja berbasis human center design. Pekerja dilibatkan dalam perubahan teknologi, diberikan ruang pembelajaran, dan juga dipandang sebagai mitra teknologi, bukan hanya objek. Kemudian yang ketiga adalah transisi digital yang inklusif dari pemerintah dan juga industri. Pemerintah bersama industri harus bekerja untuk menutup gap digital talent yang diperkirakan mencapai jutaan orang di Indonesia hingga tahun 2030. Dan data ini diliput dari Antara News. Kemudian, yang terakhir yaitu ada survei kesejahteraan pekerja berkala. Selain data produksi dan efisiensi, survei harus mencakup indikator kesejahteraan yang psikologis, rasa aman kerja, dan juga makna kerja. Jika langkah-langkah ini terus diimplementasikan, maka otomatisasi tidak akan menjadi ancaman, tetapi bakal atau akan menjadi kemitraan yang memperkuat manusia dan juga teknologi secara bersama-sama. Maka sudahlah cukup di sini presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas segala perhatian Ibu dosen, Ibu Maya yang telah mendengarkan presentasi dari kami sebagai dosen penguji literasi digital teknik industri pada tahun ini. Sebagai catatan metodologis, bahwasanya seluruh data yang kami gunakan berasal dari sumber-sumber yang kredibel, juga konkret dan juga fakta tentunya, seperti laporan PwC, kemudian juga ada Kominfo, dan terakhir juga ada riset lapangan. Dan presentasi ini juga dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence atau AI, yaitu kurang lebih 25% pada catatan penyusunannya. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok beranggotakan Arya Sefudin, Jeremy Kurban, Christopher Aaron, pamit undur diri dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan tak lupa pula, salam kebanggaan Universitas Surabaya, salam multikultur. Cukup sekian dan terima kasih.